Bismillah, kali ini kita akan melanjutkan membaca buku seri sejarah 25 Nabi dan Rasul. Alhamdulillah, buku jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga, dan jilid keempat telah selesai kita baca. Mulai dari kisah Nabi Adam alaihissalam sampai kisah Nabi Isa alaihissalam. Sekarang kita akan melanjutkan pada buku jilid kelima, yaitu sejarah 25 Nabi, sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirah Nabawiyah, dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat pelajaran yang besar bagi anak-anak kita. Penulis buku ini Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafidhahullah, dan penerbit buku ini Perisai Quran Kids. Buku sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan edisi terbaru dari buku serial Sirah Nabawiyah. Pada edisi ini, kami menyajikannya dalam suatu buku dengan desain terbaru yang lebih menarik. Buku sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyajikan kepada anak-anak kita sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara menyeluruh, meliputi yang akan pertama kita baca, keluarga besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Keturunan dan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kalian tahu nama lengkap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nama lengkap beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf. Ayah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, sedangkan ibu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Aminah bintu Wahab bin Abdu Manaf. Jadi kedua orang tua beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berasal dari satu keturunan, yaitu Abdu Manaf. Ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Abdullah itu putra yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berasal dari suku Quraisy yang terkenal dengan kemuliaan dan kedudukannya yang tinggi. Keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan sebutan keluarga Hashim, yang berasal dari kakek kedua beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak untuk memilih Rasulnya dari keturunan yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di antara penduduk bumi lainnya, serta paling terhormat kedudukan kaumnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memilih suku Kinanah dari keturunan Ismail alaihi salam, dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, dan dari keturunan Quraisy Allah Subhanahu Wa Taala memilih keluarga Hashim, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memilihku dari keluarga Hashim. Hadis riwayat Muslim nomor 2276. Nabi Ismail alaihi salam, suku Kinanah, Quraisy, Bani Hashim, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Hashim. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita menceritakan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alangkah baiknya kita ceritakan dahulu keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari kakek kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bernama Hashim. Suatu hari, Hashim pergi ke negara Syam untuk berdagang. Lalu dia singgah di kota Madinah. Di sana, Hashim bertemu dengan seorang wanita yang bernama Salma bintu Amru dari suku Adi bin Najjar. Hashim pun tertarik dengan kecantikannya. Hashim menikahi dan tinggal bersama Salma selama beberapa hari. Setelah beberapa hari tinggal di perkampungan suku Adi, Hashim melanjutkan perjalanan dagangannya ke Syam. Pada waktu itu, Salma sedang hamil. Atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, Hashim meninggal di daerah Gaza, Palestina. Setelah Hashim meninggal dunia, Salma melahirkan seorang bayi laki-laki di perkampungan suku Adi bin Najjar. Anak itu diberi nama Syaibah, yang beruban, karena ada uban di kepalanya. Abdul Muttalib bin Hashim. Waktu pun terus berlalu
Syaibah tinggal di lingkungan pamannya dari jalur ibu di Madinah. Dia tumbuh semakin dewasa, sementara itu paman-pamannya dari jalur ayah yang berada di kota Mekah belum mengetahui keberadaannya. Setelah Syaibah berusia 7 atau 8 tahun, pamannya yang bernama Al-Muttalib mengetahui bahwa saudaranya Hashim telah meninggal dunia, memiliki anak laki-laki di perkampungan suku Adi bin Najjar di Madinah. Al-Muttalib pun pergi ke Madinah menemui keluarga Adi bin Najjar. Dia meminta izin membawa keponakannya ke Mekah. Mereka pun mengizinkan Al-Muttalib membawa Syaibah ke Mekah. Ketika Al-Muttalib sampai di kota Mekah, penduduk Mekah menyangka kalau Syaibah adalah budak milik Al-Muttalib. Mereka memanggilnya Abdul Muttalib, budaknya Al-Muttalib. Sejak saat itu, Syaibah dipanggil dengan nama Abdul Muttalib. Ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah. Suatu hari, Abdul Muttalib menggali sumur Zam-Zam. Air Zam-Zam pun mulai terlihat di mata air itu. Abdul Muttalib sangat gembira melihatnya hingga ia berjanji, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi dirinya 10 putra dan mereka mencapai usia dewasa, ia akan menyembelih salah satu di antara mereka. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdul Muttalib dikaruniai 10 anak. Ia pun ingin mendapati janjinya menyembelih salah satu dari 10 anak tersebut. Lalu, ia mengundi anak-anaknya. Jatuhlah undian itu kepada Abdullah. Abdul Muttalib menuju Ka'bah untuk menyembelihnya. Namun, orang-orang Quraisy mencegahnya. Terlebih lagi saudara dan paman-pamannya. Akhirnya, ia menebus janjinya itu dengan 100 ekor unta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan putra dari 2 orang yang akan disembelih, yaitu Ismail alaihi salam yang ditebus dengan 1 ekor kambing dan Abdullah yang ditebus dengan 100 ekor unta. Setelah Abdullah dewasa, ayahnya merasa anaknya sudah waktunya untuk menikah. Abdul Muttalib pun mencarikan calon istri untuk anaknya. Pilihan Abdul Muttalib jatuh kepada seorang wanita bernama Aminah binti Wahab. Aminah, wanita terpandang dan memiliki kedudukan tinggi di suku Quraisy. Ayahnya pemimpin suku Zuhrah. Abdullah pun menikah dengan Aminah di kota Mekah. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan membaca keluarga besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, insya Allah kita akan membaca kisah tentara gajah dan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masa menyusui dan masa anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mudahkan untuk kita melanjutkan membacanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan terima kasih pula telah subscribe channel ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.